Mengenai kebudayaan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan. Perkenalkan dulu ya, bahwa saya adalah produk yang lahir dari generasi di mana sebuah kota, di mana sebuah negara yang menganggap bahwa seni kebudayaan itu menjadi nomor sekian. Boro-boro menempati di nomor 3, boro-boro menempati di nomor 2. Seni kebudayaan sekali lagi, saya lahir di mana dari generasi yang menganggap bahwa seni kebudayaan itu sesuatu yang tidak penting. Bahwasannya apa? Mereka tidak pernah mengingat bahwa ketika berbicara peradaban, yang paling depan adalah kebudayaan, hasil dari seni itu sendiri. Sekali lagi, mereka tidak pernah menganggap bahwa ketika berbicara peradaban, yang paling penting apa dan yang paling depan apa adalah kebudayaan, yaitu hasil dari seni itu sendiri. Saya mengutip dari seorang budayawan tokoh, yaitu Mas Rada Pancadahana. Apa itu? Mas Rada itu selalu bilang, kejahatan suatu rezim itu bukan membunuh masyarakatnya, tapi kejahatan suatu rezim yang jauh lebih besar adalah memotong kemampuan rakyatnya untuk berimajinasi. Sekali lagi, saya tekankan, kejahatan suatu rezim itu bukan membunuh masyarakatnya, tapi kejahatan yang jauh lebih besar adalah memotong kemampuan rakyatnya untuk berimajinasi. Apakah dan salam budaya. Hadirin dan rekan-rekan muda yang terhormat dan terkasih, kalau tadi kita sudah mendengar orasi budaya ya dari siapa namanya, Mas Rehan ya, dengan berapi-api. Giliran saya, karena saya sudah tidak terlalu muda lagi, bahasanya agak lebih tenang ya. Ini adalah orasi ketiga sebetulnya. Orasi yang pertama saya masih ingat ketika saya masih kuliah teologi 97 di Jogja. Orasi pertama saya adalah ketika saya masih menjadi ketua senat tanpa teks ya. Yang kedua ketika tahun 2018, waktu itu ada doa bersama Gus Durian ya di Tugu Lawet juga tanpa teks. Nah, tapi karena hari ini namanya adalah orasi kebudayaan. Biasanya kalau orasi kebudayaan kan serius ya. Jadi saya berusaha untuk menyusun teks secara tertulis atas apa yang dipercayakan kepada saya dengan sebutan orasi kebudayaan. Ketika saya pertama kali dihubungi oleh penyelenggara kegiatan ini untuk diminta bantuan menyampaikan orasi kebudayaan, saya sebetulnya merasa sangat surprise ya, merasa ada satu kejutan. Karena istilah orasi kebudayaan itu biasanya kan hanya berkembang biak di kalangan dunia kampus atau hal-hal yang bersifat elitis sebetulnya ya. Tapi ketika ada sebuah kegiatan anak-anak muda menggunakan istilah orasi kebudayaan, saya sebenarnya merasa tertantang. Tadi saya sebenarnya agak menolak ya, tapi oke lah, kita akan coba untuk membuat orasi kebudayaan buat teman-teman muda. Dan saya sendiri sebetulnya masih belum mengerti ketika saya diundang untuk membuat orasi kebudayaan itu saya bicara kepada siapa, dengan tema apa dan bagaimana ya. Saya makanya minta beberapa sumber, baik itu proposal atau keterangan apa saja untuk berusaha memahami
Ternyata bahasanya sulit-sulit ya. Saya ini suka ungkapan-ungkapan sulit, tapi proposal ini menurut saya lebih sulit dari apa yang saya pelajari ya. Jadi para penjaga kota di bidang kebudayaan, menjadi para penjaga kota di bidang kebudayaan. Pilihan judul ini diawali dengan sebuah ketertarikan saat membaca proposal kegiatan yang diberi judul, kalau menurut saya sih cukup odis ya agak aneh ya, menimbulkan curiosity. Tulang lunak bandeng juana. Kok proposal kok aku bingung ya, jenenge kok jeneng iwak ya. Tulang lunak bandeng juana. Tapi yang lebih menarik adalah ketika saya membaca proposal ini pada paragraf pertama ditulis demikian. Perkembangan kota memerlukan kontribusi berbagai sektor, tak terkecuali seni dan kreativitas yang membuat suatu tempat lebih hidup dan manusiawi. Saya baca sekali lagi ya. Ini kalimat yang membuat saya menjadi titik pijak saya untuk menyampaikan orasi ya. Perkembangan kota memerlukan kontribusi berbagai sektor, tak terkecuali seni dan kreativitas yang membuat suatu tempat lebih hidup dan manusiawi. Kota sebagai sebuah ekosistem ternyata bukan hanya berisikan bangunan penting dan megah sebagai pusat-pusat perekonomian, pendidikan, hiburan yang dirancang oleh para pengambil kebijakan di bidang politik dan dibangun oleh para insinyur serta ahli tata kota. Namun kota ternyata dihidupi oleh berbagai aktivitas warganya yang salah satunya adalah kesenian dan kreativitas yang merupakan bagian dari budaya di mana kota tersebut berada. Oleh karenanya muncullah dua pertanyaan besar. Apa peran kebudayaan di mana kesenian, entah itu seni musik, tari, lukis, sastra dan lain-lain menjadi bagian penting di dalamnya. Dan pertanyaan berikutnya atau pertanyaan kedua adalah apa yang harus dilakukan para seniman sebagai agen kebudayaan dalam mengambil bagian membangun kotanya? Dua pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini dari orasi kebudayaan yang saya sampaikan. Sebelum menjawab dua pertanyaan mendasar tersebut di atas, mari kita mengingat kembali penggalan syair dalam Himne Kebumen. Hafal enggak? Saya juga nggak hafal, tapi kalau disuruh nyanyi bareng saya bisa. Nah, ada satu penggalan yang menarik nih ya. Mari selalu bersatu padu, menjaga, membangun Kebumen, satu semangat untuk wujudkan Bumi Tirta Praja Mukti. Hafal ya? Coba kita nyanyikan itu bareng-bareng ya, karena ini juga akan menjadi dasar saya menyampaikan orasi kita ya. Salah nggak apa-apa, yang penting saya yang paling banter di depan ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. 3, 2, 1. Mari selalu bersatu padu, menjaga, membangun Kebumen, satu semangat untuk wujudkan Bumi Tirta Praja Mukti. Nah, sampai situ aja ya. Frasa menjaga membangun Kebumen, kita garis bawahi, bukan hanya sebuah an invitation, bukan hanya sebuah undangan atau ajakan, tapi juga sebuah an involvement, keterlibatan. Keterlibatan siapa? Yaitu keterlibatan semua pihak, termasuk para seniman yang merupakan agen-agen kebudayaan. Jadi kota itu bukan hanya milik sekelompok tertentu yang punya kontribusi membangun secara teknis, tetapi para seniman dan budaya yang punya kontribusi besar untuk membangun, menjaga, melukis wajah kota. Ini penting yang harus kita garis bawahi. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan muda di tempat ini yang bergerak di aktivitas seni, kita juga punya kebanggaan bahwa kita juga bisa melakukan sesuatu yang penting buat kota kita. Hadirin dan rekan-rekan muda yang terhormat dan terkasih, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, kita akan memahami secara singkat berkaitan dengan kebudayaan. Kita kerap memaknai kebudayaan sebagai produk yang terwariskan dan hanya dapat dipertahankan agar tidak mengalami kepunahan. Berbagai upaya kelompok dan komunitas bahkan melibatkan institusi pendidikan berupaya untuk melakukan penemuan kembali dan pelestarian budaya dan dilekati dengan istilah adiluhung. Tadi ngobrol-ngobrol di belakang ada istilah adiluhung yang Aris ya, muncul lagi di orasi kebudayaan ya. Saya menamai pemahaman tersebut
atau pemahaman terhadap kebudayaan tersebut sebagai kebudayaan statik. Kebudayaan statik ini saya anggap sebagai kebudayaan statik ini menganggap bahwa kebudayaan material yaitu seni, sastra dan sebagainya, dan kebudayaan non material yaitu adat, nilai, norma sebagai warisan yang harus dijaga eksistensi dan relevansinya agar tidak mengalami kepunahan. Konsekuensi logis terhadap pemahaman terhadap budaya yang statik ini menghasilkan pemahaman reduktif yang mengidentikan kebudayaan sebatas sebuah keterlibatan dalam kegiatan kesenian dan kesusastraan belaka. Mereka yang berada di posisi kebudayaan statik lebih banyak bertanya apa yang telah diwariskan generasi sebelum kita. Apa makanan khas kota kita? Apa pakaian khas kota kita? Apa kesenian khas kota kita? Berusaha untuk menggali dan memeliharanya. Ini kebudayaan dari aspek statik. Sementara posisi yang berseberangan dengan posisi kebudayaan statik, saya menamainya kebudayaan dinamik. Istilah ini mengekspresikan konsep dan pemahaman yang memposisikan kebudayaan sebagai sebuah tindakan terus-menerus untuk melakukan produksi kebudayaan, baik material maupun non-material. Kebudayaan adalah sesuatu yang diproduksi oleh individu dan masyarakat. Manusia terlibat secara aktif dan kreatif untuk menciptakan kebudayaan. Konsekuensi logis pemahaman terhadap kebudayaan yang bersifat dinamik tentu akan menghasilkan karya-karya dan penemuan yang mengubah dan mewarnai kehidupan. Mereka yang berada dalam posisi kebudayaan dinamik akan bertanya, apa yang dapat kita berbuat agar orang mengingat kota kita? Makanan atau minuman apa yang akan kita buat menjadi produk unggulan kota? Bagaimana menghasilkan karya seni yang mencirikan karakter masyarakat kita? Penggunaan istilah kebudayaan statik dan kebudayaan dinamik yang saya istilahkan ini bukan untuk dibenturkan satu sama lain, namun untuk memahami posisi masing-masing, di mana kita berdiri, dan mendorong para seniman dan pelaku budaya, yaitu Anda-Anda sekalian yang mendengarkan orasi saya, baik yang langsung berhadapan dengan saya ataupun yang jauh, dan mendorong para seniman dan pelaku budaya untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi, innovation dan invention, penemuan baru. Ketika seorang seniman menuangkan kegelisahannya terhadap kerusakan hutan dan mengartikulasikannya dalam sebuah seni tari, ini disebut invention. Dan salah satu contoh kebudayaan dinamik, ketika huruf Arab Pegon menjadi sebuah teks keagamaan yang eksklusif, diakrabi oleh para santri, kemudian diartikulasikan menjadi sebuah karya seni batik misalkan. Ini juga bisa disebut invention dan salah satu contoh kebudayaan dinamik, memproduksi kebudayaan baru yang tadinya Arab Pegon adalah sebuah teks menjadi sebuah produk budaya yaitu batik. Ini adalah penemuan baru menurut saya ya. Hadirin, dari penjelasan di atas, kebudayaan bukan hanya sekedar warisan adiluhung dalam bentuk tangible yang berwujud yang dapat diraba dan yang intangible yang tidak berwujud yang harus dilestarikan, namun terbuka untuk penciptaan produk baru serta menjadi medium melalui perubahan sosial. Hadirin dan rekan-rekan muda yang terhormat dan terkasih, pada satu masa kebudayaan menjadi topik perbincangan publik, khususnya kaum intelektual sebagai pedoman perjalanan sebuah bangsa. Karena hari ini kita kebudayaan mungkin hanya menjadi sebuah percakapan kecil ya, tapi di satu masa tertentu, sebelum Indonesia merdeka dan pasca Indonesia merdeka, kebudayaan itu menjadi diskursus yang menarik. Ada 3 peristiwa penting di dalam sejarah bangsa kita ketika budaya itu dibicarakan secara serius. Yang pertama adalah tahun 35 sampai 39 yang disebut dengan polemik kebudayaan. Polemik kebudayaan ini adalah melibatkan 3 tokoh penting, yaitu Sultan Syahrir Ali Sabana, lalu ada Sanusi Pane, dan ada Purbacaraka. Kalau Sultan Takdir Ali Sabana berbicara bahwa kebudayaan Indonesia harus menjangkarkan pada masa kini, bukan pada masa lalu. Pokoknya harus di era sekarang kita membicarakan kebudayaan, bukan menjangkarkan diri pada masa lalu. Tapi Sanusi Pane tidak setuju, tidak bisa. Kita harus merumuskan kebudayaan dengan melibatkan sejarah masa lalu. Sementara Purbacaraka melakukan sintesis. Kita nggak bisa ngomongin kebudayaan hanya di masa kini saja, tanpa masa lalu. Semuanya harus digabungkan
untuk menjadi kekuatan membicarakan, merumuskan kebudayaan Indonesia. Itu polemik kebudayaan. Tahun 35 sampai 39. Lalu tahun 63 ada kelompok namanya Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Manifesto kebudayaan merupakan konsep kebudayaan yang mengusung humanisme universal yang digagas tahun 63-an. Manifesto kebudayaan ini diprakarsai oleh beberapa seniman seperti Wiratno Sukito, Abe Yasin, dan lain-lain yang pemikirannya tidak sejalan dengan lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra pada masa itu. Lekra mengusung nilai realisme sosialis, sementara Manifesto Kebudayaan mengusung humanisme universal. Dan mereka kerap berseteru dalam berbagai jurnal dan majalah-majalah yang dibuat. Percakapan kebudayaan menjadi menarik tahun 63, menjadi seru, menjadi sebuah diskursus yang menarik, bukan percakapan recehan. Ya. Dan yang ketiga, kebudayaan pernah juga menjadi pembahasan oleh kepala negara pada waktu itu, yaitu pada saat perayaan kemerdekaan ke-19 tanggal 17 Agustus 64, itu ketika Presiden Soekarno mengucapkan kalimat demikian, sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, tiga hal yang saya kutip inilah yang mau mengatakan bahwa kebudayaan pada kurun masa tertentu telah menjadi diskursus yang menarik, yang dipercakapkan bukan oleh orang-orang recehan, tetapi orang-orang pemikir, para intelektual. Setelah sekian lama kebudayaan menjadi diskursus yang diperdebatkan, maka pada tahun 2017 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Para pelaku kebudayaan, termasuk rekan-rekan muda, harus tahu ini. Ya, jadi setelah sekian lama kebudayaan menjadi diskursus yang diperdebatkan, tahun 2017 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Melalui undang-undang ini, maka perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih optimal. Yang dimaksud 10 objek pemajuan kebudayaan adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Hadirin dan rekan-rekan muda yang terhormat dan terkasih, kebudayaan bukan sekedar ekspresi kreativitas yang melahirkan produk-produk baru kebudayaan, namun juga berfungsi sebagai media untuk menyuarakan keprihatinan, kritik, perubahan, bahkan strategi dalam melakukan pembangunan kehidupan sosial. Penjelasan di atas ini menjadi jawaban bagi pertanyaan pertama, apa peran kebudayaan bagi warga kota? Yaitu salah satunya adalah untuk menyuarakan keprihatinan, kritik, perubahan, strategi dalam melakukan pembangunan kehidupan sosial. Jadi bukan hanya sekedar sebuah ekspresi kreativitas, kebudayaan dan kesenian, tetapi sebagai sebuah medium, sebagai sebuah alat. Anak-anak muda, rekan-rekan muda termasuk di sini tentu saja, apalagi nanti akan ada tampilan musik ya, pasti dengan nama yang namanya Bob Marley, itu pasti sudah nggak asing lah ya, pasti sudah pada tahu semua ya. Lagu-lagu yang dilantunkan itu bukan sekedar ekspresi seni, melainkan menjadi medium menyuarakan ketidakadilan, rasialisme, kemiskinan, kolonialisme, hingga imperialisme. Ambil contoh lagu Judge Not, lalu Terror, dan One Cup of Coffee tahun 1962 ya, dirilis ya. Itu merupakan refleksi atas kekejaman kolonialisme Inggris di Jamaika. Lalu lagu Get Up, Stand Up 1973 bukan hanya panggilan bagi rakyat kulit hitam untuk melawan rasisme, melainkan juga seruan kepada rakyat tertindas di mana saja untuk bangkit merebut hak-haknya. Nah, lagu ini yang paling banyak digemari orang nih ya, No Woman No Cry. Ya, nggak ada perempuan, nggak ada tangisan ya. Tahun 1975 yang sakral ini berisikan bukan hanya sekedar sebuah lagu percintaan, tetapi juga penguatan kepada kaum wanita akibat kehilangan harga diri, keluarga, dan orang-orang yang dicintai sekitar hidup mereka. Nah, inilah contoh bagaimana musik sebagai salah satu bagian dari ekspresi kebudayaan menjadi medium kritik dan perubahan sosial. Beberapa waktu lalu seorang mahasiswi salah satu institut kesenian di Yogyakarta berkonsultasi kepada saya, walaupun saya bukan orang seni ya, bukan orang yang mengerti tentang tari dan sebagainya, tetapi saya membantu untuk merumuskan pencarian data tentang apa yang dibutuhkan oleh dia terkait dengan tema
yang akan dia tampilkan di tugas akhir. Nah, si mahasiswi ini menciptakan sebuah seni tari berjudul Jagawana. Ada yang tahu artinya Jagawana? Hutan. Hutan kan wono, wana, jagawana, yang menjaga hutan, penjaga hutan ya. Nah, mahasiswi ini menciptakan sebuah seni tari bernama Jagawana. Berangkat dari keprihatinannya terhadap sejumlah kerusakan hutan di beberapa wilayah di Kebumen. Nah, kedua contoh ekspresi seni di atas ini merupakan bagian dari kebudayaan yang dipergunakan sebagai medium atau saluran untuk melakukan perubahan dan perbaikan kehidupan. Kalau meminjam istilahnya Fred Wibowo dalam bukunya Kebudayaan Menggugat ya tahun 2007, kebudayaan harus menentang dan menggugat keserakahan global. Hadirin dan rekan-rekan muda yang terhormat dan terkasih, sedikit lagi dan hampir berakhir orasi ini. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa yang harus dilakukan para seniman sebagai agen kebudayaan dalam mengambil bagian membangun dan menjaga kotanya, tentu tidak mudah dan tidak ada jawaban tunggal yang memuaskan. Di era digital di mana peran teknologi informasi semakin mendirigenisasi dan mempengaruhi pikiran secara perilaku, tentu bukan hanya hal-hal positif yang didapatkan, namun muncul sejumlah ekses negatif sebagai sampingan. Kota di mana kita tinggal pun tidak steril dari persoalan-persoalan berskala nasional ataupun internasional sebagai akibat perkembangan di era digital. Banyak sekali buku telah ditulis oleh para sejarawan dan analis ekonomi terkait sejumlah ekses dan konfigurasi problematika hidup di masa kini dan masa depan akibat berkembangnya teknologi informasi di era digital ini. Buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Lesson for 21st Century yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 21 adab ya memasuki abad 21 memperingatkan perihal 21 problem yang salah satunya adalah penyebar luasan berita palsu atau hoax yang membudaya pada masyarakat digital. Viralitas hoax atau hoax hanyalah salah satu dari banyak persoalan yang lahir di era digital. Persoalan-persoalan lain yang muncul bisa saja berupa kediktatoran digital melalui artificial intelligence, gaya hidup serba instan, ketimpangan sosial, individualisme, dan lain-lain. Mereka yang terlibat di bidang seni sebagai bagian dari kebudayaan memiliki tanggung jawab moral dan turut berkontribusi mencegah berbagai persoalan yang menjadi penyakit masyarakat maupun persoalan lingkungan sebagai dampak era digital yang biasa disebut sebagai jejak karbon ekonomi digital. Tanggal 12 April 2021 lalu dalam rangka menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana 2021, Disaster Management Center Dompet Duafa menyajikan seni mural di dinding-dinding kota Jakarta. Bersama dengan komunitas kampung kreatif Bantaran Kali Ciliwung, mereka mulai melukis dinding kota. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi mitigasi kebencanaan yang digagas di MC Dompet Duafa. Selain mitigasi bencana, mural ini memuat gambar akan pesan untuk cinta lingkungan dan selalu serta menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ini adalah contoh bagaimana para seniman sebagai agen kebudayaan berkontribusi, terlibat, menjaga kota dengan kemampuan seni yang dimiliki. Setiap kota membutuhkan para penjaga, setiap kota membutuhkan para pembangun. Para seniman dan pelaku budaya melalui karya dan kerja di bidang budaya menumbuhkan keadaban. Jika sejumlah problem dan tantangan di era digital diibaratkan sebuah invasi negara api. Pernah dengar tentu ya istilah negara api ya? Avatar ya. Jika sejumlah problem dan tantangan di era digital diibaratkan sebuah invasi dari negara api ya, seperti dalam film Avatar The Legend of Aang, maka para penjaga kota itu termasuk para pegiat seni dan budaya adalah para avatar-avatar yang harus menghadapi agar terjadi keseimbangan kosmos, agar negara api itu sejumlah persoalan-persoalan dalam skala nasional yang memasuki kota kita bisa juga diantisipasi. Kalau kita menonton film Avatar ini pasti didahului dengan narasi air, api, tanah, dan udara. Dahulu keempat negara hidup dengan damai, namun semuanya berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar yang mampu mengendalikan keempat elemen yang dapat mengendalikannya. Kita membutuhkan lebih banyak avatar yang terlibat dalam menjaga dan membangun kota melalui karya dan kerja budaya. Hadirin,
dan rekan-rekan muda yang saya kasihi dan saya hormati, orasi ini saya tutup dengan sebuah puisi yang mengajak kita untuk tetap menyemai keberadaban melalui kebudayaan. Puisi ini saya beri judul Dunia Material, Dunia Virtual. Dunia masa kini telah terbagi secara pasti. Dunia material tempat kita berinteraksi. Dunia virtual, tempat tanpa batas berimajinasi. Dunia virtual membuat kita berada dalam panoptikon yang mengintimidasi. Kita rentan dan mudah ditelanjangi menjadi subjek tanpa arti. Dihabisi dengan kombinasi kebohongan narasi dan kecanggihan teknologi. Dunia virtual membuat kewibawaan seseorang dilucuti. Siapapun dapat memberikan penilaian dan penghakiman keji. Tidak berdaya, menjadi objek yang beramai-ramai dikuliti. Bahkan jika orang-orang besar hidup di zaman ini, bisa jadi para filsuf menjadi bahan tertawaan dan caci maki. Pemikir kritis dan berani menjadi bulan-bulanan ejekan orang sakit hati. Dunia virtual membuat kita berjaya saat karya kita diapresiasi melalui viralisasi. Dunia virtual sekaligus membuat kita dihabisi saat tindakan kecil membalik arah kendali. Jejak digital merekam kejayaan dan kehancuran untuk dirayakan atau diratapi. Apa yang tersisa dari semua ini selain kewaspadaan dan mawas diri? Dunia virtual bukan rumah angker yang harus dijauhi, namun bukan rumah mewah untuk selamanya dihuni. Tetaplah menabur dan menyemai keberadaban dalam dunia yang semakin berlari. Selamat malam, salam budaya. Terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Teguh Hindarto. Nah,